Shalom, saudara yang Tuhan, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi, dan kita tetap membahas satu tema, mengambil jatah yang Tuhan sediakan buat kita. Mengambil bagian yang kita bisa terima. Saudaraku yang kasih Tuhan, sekali lagi saya akan katakan bahwa bagian yang Tuhan berikan pada kita ada suatu ukuran yang baik, sesuatu yang dipadatkan, digoncangkan, bahkan melimpah keluar. Itu sesuatu bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengambil jatah itu supaya kita bisa menikmatinya? Dikatakan dalam Keluaran 3 ayat yang ke-8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hevi, dan orang Yebus. Satu bagian yang Tuhan kerjakan, Tuhan membebaskan bangsa Israel untuk pergi suatu negeri yang baik. Yang disebut adalah negeri yang baik, yang luas, bahkan ditulis bahwa berlimpah susu dan madu. Satu bagian yang sudah tahu bahwa Tuhan itu menyediakan jatah yang betul-betul baik. Tapi bagaimana kita bisa menikmati jatah itu yang Tuhan sediakan buat kita? Ditulis dengan jelas di sini bahwa Tuhan melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik. Yang Tuhan kerjakan adalah Tuhan akan menuntun akan bangsa itu ke suatu negeri yang baik. Jadi untuk mendapatkan jatah yang Tuhan berikan, untuk kita bisa mengambil jatah itu adalah kita harus mengikuti tuntunan Tuhan. Taat dan mempercayai akan tuntunan Tuhan. Saudara Tuhan, kalau kita tidak mempercayai tuntunan Tuhan, kita hidup semau diri kita sendiri, otomatis kita tidak akan bisa menikmati jatah yang Tuhan berikan buat kita. Di dalam Bilangan 9 ayat yang ke-22, kita akan melihat bahwa sebetulnya bahwa perjalanan bangsa Israel dituntun dengan tiang awan dan tiang api. Itu bukti akan kehadiran Tuhan dan tuntunan Tuhan. Pada waktu malam, Tuhan tuntun dengan tiang apinya. Dan pada waktu siang, Tuhan tuntun dengan tiang awannya. Dikatakan saudaraku, Bilangan 9 ayat yang ke-22, berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Ini bukti bahwa tuntunan Tuhan. Berarti kita mengikuti cara-cara Tuhan, aturan main Tuhan, maka kita akan sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Bilangan 9 ayat yang ke-23 dikatakan, atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Bagian yang kita kerjakan supaya kita bisa mengambil jatah yang Tuhan berikan buat kita. Kita mengikuti tuntunan Tuhan sesuai dengan aturan Tuhan. Kalau Tuhan katakan terus, kita akan terus. Kalau Tuhan katakan berhenti, kita akan berhenti. Dengan kata lain, dibutuhkan ketaatan untuk kita bisa menerima, mengambil jatah yang Tuhan berikan. Biarlah hidup kita ini hidup yang taat oleh firman Tuhan, supaya jatah yang Tuhan berikan, jatah yang baik itu kita bisa ambil dan bisa kita nikmati. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, biar dengan ketaatan kami bisa mengambil akan jatah yang Tuhan berikan buat kami. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncangkan, bahkan melimpah keluar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat dan mengasihi Tuhan di akhir zaman ini.